Siapa di antara teman-teman yang suka curhat dengan ChatGPT atau membuat proyek lagu, video, dan lain-lain dengan AI demi bersenang-senang? Jujur sih, saya adalah salah satu orang yang suka curhat dengan Gemini. Mulai dari curhat saham-saham saya, keluarga, pekerjaan, bahkan kesehatan. Dan biasanya, si AI akan membalas atau menjawab dengan netral. Tapi bagaimana jikalau AI yang selama ini hanya menjawab pertanyaan aneh kita atau membantu kita untuk mengerjakan PR dari sekolah, tiba-tiba diprogram menjadi hakim? Untuk mengetahuinya, mari kita dengarkan narasi dari Ucok di video kali ini. Film rilisan tahun 2026 berjudul Mercy, artinya kan belas kasihan. Tapi saya tidak tahu kenapa film ini memaknainya tanpa belas kasihan gitu. Seperti yang saya katakan sebelumnya juga, Mercy adalah teknologi AI yang sudah diprogram jadi hakim. Gitu kira-kira, tanpa berlama-lama, check in. Berfokus pada tahun 2028 di Los Angeles, kriminal pengangguran tunawisma narkotika naik drastis menurut database kepolisian, yang juga mereka-mereka ini sering membuat kekacauan sehingga seluruh penjara di Los Angeles penuh dengan kesesakan. Tidak hanya itu, banyak polisi yang menjadi korban jiwa selama bertugas. Sehingga itulah alasan si Mercy ini dibuat dan berhasil menekan 68% kejahatan. Tetapi di balik semua prestasi ini ada sebuah ironi yang dimana Chris Raven sebagai pelopor pertama dan polisi pertama yang mengirimkan tersangka ke persidangan kini menjadi salah satu tersangkanya. Si hakim AI yang diperlihatkan dengan kita atau divisualisasikan sebagai perempuan dinamai Maddox. Chris Raven atau kita panggil saja Chris bertanya apa alasan dia ada di kursi persidangan ini. Maddox menjelaskan kalau Chris menjadi tersangka atas pembunuhan istrinya. Chris tentu saja membantah karena dia merasa tidak Raven, you're melakukan before this hal court tersebut. charged with the murder of your wife. Namun, si Maddox menunjukkan cuplikan sebuah video saat-saat kematian sang istri bernama Nicole Raven. Di dalam sekaratnya, polisi sempat bertanya, siapa pelakunya Mbak Nicole? Tanya si polisi. Mbak Nicole pun menjawab dengan lirih, Chris. Gitu kira-kira. Who did this to you? Oh my God. This court will now... Sedikit informasi, persidangan ini sebetulnya berjalan seperti persidangan pada umumnya. Namun perbedaannya adalah di dalam persidangan ini hanya ada si Maddox sebagai penuntut, jaksa juga algojonya. Sedangkan Chris sebagai terdakwa dan dia juga sebagai secara tidak langsung dia menjadi pengacara atas dirinya sendiri. Gitu kira-kira. Chris juga diberi hak untuk membela dirinya melalui akses tiada batas dari teknologi si Maddox ini. is the Los Angeles Municipal Cloud to connect their devices to it. Full access to the servers during... You may use any and all resources available. Chris pun mencoba melihat beberapa artikel dan berita dan semuanya menyudutkan si Chris sebagai pelaku pembunuhan istrinya tersebut. Dan itu sangat memojokkan Chris. Seperti yang kita ketahui, AI berjalan sesuai dengan algoritma yang ada di media sosial. Incredible. One day he's sending people, next day he's there. Setelah melihat berita, Chris tetap bersikukuh kalau dirinya tidak bersalah. Namun Maddox menjawab kalau semua bukti mengarah ke Chris, bahkan persentase kesalahannya mencapai 97,5% dan harus menurunkannya ke angka 80% agar si Chris tidak dieksekusi. Maddox pun menjelaskan segala hak-hak si Chris dalam persidangan, seperti dapat mengakses profil, telepon, medsos seluruh warga Los Angeles seperti yang kita katakan sebelumnya. Dan waktu Chris hanya 1,5 jam dari sekarang. Dan jikalau Chris tidak mampu menurunkan persentase kejahatannya, maka dia akan dieksekusi dengan suara bertegangan tinggi atau disebut ultrasonik. I've already judged your probability of guilt to 7.5%. This, should you be found guilty, you will be executed in 90 minutes. Chris tetap membantah tuduhan tersebut dan menuduh Maddox berbohong. Namun, Maddox menunjukkan fakta atau bukti berupa video melalui CCTV yang memperlihatkan kalau si Chris bolos kerja dan kembali ke rumahnya. Di sana, Chris dan Nicole sempat bertengkar selama 26 menit. Dan beberapa saat kemudian, putri mereka bernama Brit kembali dan teriak histeris melihat jasad ibunya. At work at 8:51 instead. You returned 26 minutes inside the house. Your daughter returned from a sleep. Tidak hanya itu, Maddox juga menambahkan bukti lain seperti pelaku pembunuhan tersebut adalah seorang kidal dan sama seperti Chris.
Percikan darah si Nicole yang segar juga ditemukan di baju si Chris ini. Dan itu menguatkan tuduhan tersebut. Stabbed by a right-handed man. That's not me. You are right-handed. Chris tetap membantah. Meadows pun menambahkan bukti lain yang setelah dari rumah Chris pergi ke sebuah bar dan di sana Chris minum sampai mabuk berat. Para polisi datang untuk menangkapnya, namun Chris malah melawan mereka yang secara tidak langsung memperkuat dugaan kalau Chris lah pelaku yang dimaksud. Namun karena mabuk berat, Chris pun tidak mengingat semua kejadian yang dipaparkan si Meadows ini. I'll stay here and have a drink. You've had enough. Chris yang sudah mentok kiri kanan pun mencoba menghubungi sahabatnya bernama Robert Nelson. Bukannya memberi dukungan atau bukti yang mungkin mengurangi persentase kejahatan si Chris, si Robert Nelson malah menyudutkan si Chris dan itu mengemosikan. She didn't show up for a shift. I called the depot. Real messed up about this, man. Chris juga berkata kalau pernikahan Chris dan Nicole sangatlah harmonis dan penuh senyuman, katanya. Namun si Meadows berkata, Pak Chris, saya tahu semuanya cerita pernikahanmu. Memang betul, pernikahan 3 tahun awal kalian penuh dengan senyuman, penuh dengan tawa. Ditambah lagi anak mereka yang baru lahir dan semua kebahagiaan itu lengkap, kata Meadows. He'll tell you that Nick and You began dating Nicole Martin 20 Chris and Nicole. It's gonna be a boy. daughter Britt Raven was born. Namun saat sahabatnya si Ray meninggal dalam tugas, si Chris mulai berubah. Seperti kecanduan alkohol dan temperamental. Bahkan beberapa bulan belakangan ini, si Nicole sering menghubungi keluarganya, temannya, rekan-rekan kerjanya dan menceritakan cerita yang sama, yaitu kemarahan Chris yang menggebu-gebu. Bahkan si Nicole juga sudah merencanakan perceraian, kata si Meadows menunjukkan buktinya. Lalu si Chris berkata, aku mencintainya dan marah adalah hal biasanya, kata si Chris. Namun si Meadows menjawab, ya betul, dan karena itu kemungkinan kamulah yang membunuh beliau, kalaupun kamu ingat, kata Meadows. All detailed you losing your temper, send messages and calls with her over the past 6. Meadows juga menunjukkan fakta lain kalau si Britt putrinya punya second account yang berisi video dan aktivitas gila si Britt yang lain. Dan ya, tentu saja si Chris tidak tahu akan hal ini karena di account ini si Britt menceritakan kekacauan keluarganya. Seperti ayahnya yang suka mabuk-mabukan dan sering pulang larut malam. Yang kali ini si Britt mendengar adanya pintu yang dibongkar di belakang rumah. Telling you, dude's dangerous. I could come. You know, it's not like you're Bob to stop. Beberapa saat kemudian, si Britt pun menelepon ayahnya. Chris pun bersumpah kepada putrinya kalau bukan dia pelakunya. Britt juga sedikit percaya dan meminta agar si Chris ayahnya segera pulang. Namun mertua Chris langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Are you there? Grandpa says you don't get the mercy trial unless you're... Brett. Lalu si Chris pun marah-marah juga menyalahkan si Meadows. Namun si Meadows kembali menantang dengan berkata, kalau kau tak bersalah, buktikan kepadaku. Sehingga si Britt tak kehilangan kedua orang tuanya, kata si Meadows. Dengan nafas yang dalam, si Chris pun memulai penyelidikan dan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Opportunity to defend them. Make your decisions about the people in this courtroom. If you are innocent, prove it. Otherwise, Britt will lose both of her parents today. Chris mulai penyidikannya dan menghubungi Jack sebagai perwakilan fisik ke TKP. Yang saat telepon dihubungkan, Jack berada di TKP. Chris meminta agar Jack masuk ke ruang TKP dan memperlihatkan segala bentuk keadaan, senjata, dan ya, semua bukti mengarah ke Chris. Seperti DNA, sidik jari, dan lain-lain. Bahkan Jack sebagai rekannya seolah memojokkan si Chris ini. Tetapi dari sini, Chris punya kesimpulan kalau pelakunya didasari oleh emosi. You're in a hell of a mess. Jack, I couldn't have done this. You know I'm down for this. Looking bad for you, that's exactly how I'm gonna say it. Si Chris juga menyuruh memeriksa handphone si Nicole. Dan ternyata si Nicole punya HP dengan SIM pasar gelap yang tak terdaftar ke cloud system. Di HP itu ada nomor yang pernah dihubungi oleh Nick. Chris pun meminta agar menghubungi dan melacak keberadaan si nomor tersebut. Yang beberapa saat kemudian lokasi didapat, yakni di sebuah hotel. Jack dan rekannya langsung merapat ke lokasi yang dimaksud. In the vicinity of the Hollywood Red Zone.
What's caught up to you? Chris, we gotta. Dan pemilik nomor adalah seorang chef di salah satu hotel bernama Burke. Saat melihat polisi, dia langsung berlari dan atas bantuan si Medok, Jack berhasil menangkapnya. Hey! Chris langsung menginterogasi si Burke. Namun si Burke mengaku kalau dia dan Nick punya hubungan lain. Ya, mereka bertemu di suatu hotel setiap minggu sekali. Burke juga berkata setiap mereka bertemu, si Nick selalu bercerita mulai dari putrinya, suaminya, dan permasalahan dengan rekan kerjanya. Mendengar pengakuan Burke, Chris pun tahu kalau Burke bukan pelakunya. Setelah menyesuaikan waktu kematian si Nick dan keberadaan si Burke yang sedang bekerja di hotel tersebut. You have to believe me, I didn't do anything. Met here once a week. Chris pun terdiam mendengar ceramah mamang si Burke ini yang berkata kalau Chris bukanlah suami yang baik, juga bukanlah ayah yang baik. She just needed somebody to talk to. Somebody to listen to her about your daughter. Do is focus a little bit more on your kid. Kejahatan si Chris malah naik ke angka 98% dan itu adalah angka mentok. Karena jikalau 99% dan 100% otomatis si Chris akan wasted. Dan alasan persentasenya naik adalah si Burke kan selingkuhan si Nick dan itu menguatkan alasan Chris melakukan tuduhan yang dimaksud sebelumnya, atau dalam arti motif si Chris membunuh Nick adalah karena cemburu. Gitu kira-kira. Has now risen to 98. Instead of providing the court with another suspect, you have provided it with a strong motive of why you may have committed the crime. Tetapi Nick mencoba membantah, katanya begini. Ya memang dia selingkuh, tapi kan nggak mungkin aku membunuh dia karena aku juga tidak punya hasrat lagi gitu loh Medok, kata si Chris. Tapi si Medok tidak percaya karena dia tidak memahami apa itu perasaan seperti itu. Gitu kira-kira. Lanjut. I think I killed Nick because I found out she was the hell I could commit a crime of. Karena merasa sudah hilang harapan, Chris pun menceritakan awal kejadian perkara. Jadi ternyata guys, Chris pergi bekerja namun pulang lagi setelah menyadari kalau alkohol yang biasanya dia simpan di dalam mobilnya sudah dibuang oleh Nick. Dan karena itu Chris dan Nick pun berantem. Chris membanting vas bunga kesayangan si Nick sehingga si Nick terluka. Lalu Chris pun menolongnya sehingga darah Nick menempel di baju Chris. Lah, kalau begitu kenapa nggak dari awal dia mengaku? Kan gitu tuh. Ya karena apapun yang akan dikatakan oleh Chris semuanya akan memojokkan dia gitu. Si Burke aja yang diinterogasi menambah persentase kejahatannya. Apalagi ini kalau si Chris menceritakan keberhantamannya dengan si Nicole, bisa-bisa dia langsung wasted hari itu juga guys. Lanjut. I pulled up to work this morning. She went crazy at me for falling off the wagon. She'd already thrown my bottle in the so I broke her favorite vase. Some of the glass shot up, it cut her. 40 menit waktu tersisa, Chris mulai menyelidiki para pelaku melalui nomor kontak yang ada di HP Nick dan memisahkan rekan kerja dan teman-temannya. Tersisalah total 25 orang. Individual your wife had regular contact with. Chris mengingat perkataan Burke tentang si Nick yang bermasalah dengan rekan kerjanya. Chris pun kembali menghubungi si Burke yang kini ditahan di kantor polisi. Burke menjelaskan kalau Nick tidak suka dengan atasannya yang menyuruh Nick untuk memata-matai seseorang yang suka menyolong produk tempat mereka bekerja. Si Chris mencoba bertanya apa nama barang yang dicolong, kata si Chris. Namun dengan serius si Burke menjawab kalau dia tidak ingat namanya. Tetapi barang itu adalah barang berjenis kimia, kata si Burke. You know, Snoop been looking into her co-workers. He was worried that someone was swiping her stuff. So that's when they asked Nicole to check it out. Setelah mengetahui sedikit informasi dari si Burke, Chris pun kini fokus ke rekan kerja si Nick dan mulai menganalisa ekspresi rekan-rekan kerja si Nick melalui rekaman video Breed saat pesta BBQ di rumahnya. Dan dari ekspresi rekan-rekan ini tak ada yang mencurigakan. Hello. How he likes. Oh yeah. And what do you think? Smile holds. Can't smile. He put all his money on the wrong. Tetapi Chris terus menganalisa siapa orang yang pulang, siapa yang tak pulang. Namun dari CCTV yang Medok perlihatkan semua orang pulang dengan mobil masing-masing. Bahkan Rob bersama ketiga temannya juga pulang sehingga si Chris merasa mati langkah. Street at 2:30 p.m. 3 people riding with him.
Okay. Chris kembali melihat video si Brit saat berkata kalau ada seseorang yang masuk ke rumahnya pada jam 9.17 malam. Yang dia menyangka kalau orang tersebut adalah ayahnya sendiri. Yang mana ternyata Chris baru pulang ke rumah pada pukul 10:07 malam. Yang artinya di pukul 9.17 itu bukanlah Chris. Namun kita belum tahu siapa. Chris juga meminta untuk kembali menelepon si Brit agar menceritakan apa kejadian sebenarnya di rumah saat itu. Maddox sempat menolak dengan alasan si Brit masih di bawah umur. Tetapi Chris memohon dan Maddox pun menyetujuinya. I gotta talk to Britt again. Unless a witness to a crime being committed. She saw something, okay? I know. Setelah telepon terhubung, si Brit menjelaskan kalau suaranya seperti pintu yang dibuka paksa. Dan saat si Brit memeriksanya, tidak ada apa-apa di sana, kata Brit. Si Chris pun meminta agar video yang dimaksud diputar. Dan ya, di sebuah pintu basement yang seharusnya itu tertutup terlihat terbuka. Dan ada tangan di gagang pintu tersebut. Maddox menganalisis dan itu tangan lelaki. Freaking ghost hunt. I'm ripped off my... Britt, honey, were you in the basement last night? Can you clean it up? Ride shared to get there, everyone. Sebagaimana yang dikatakan si Burke, kalau Nick sedang memata-matai seseorang yang menyolong di perusahaannya. Chris pun mencari tahu melalui database Viking Shipping tempat Nick bekerja. Di email ada salah satu nama bernama Hall yang berkata kalau barang yang hilang adalah urea granul, yakni bahan dasar untuk kosmetik, peledak, bahkan juga untuk membuat barang-barang narkotika. This is the Viking Shipping internal computer Search Nicole Raven. It refers to urea granules. Oh, no. Karena di file ada nama Holt, ditambah lagi Holt juga mengajak Nick berbicara di area kontainer yang ditampilkan melalui CCTV oleh Maddox. Terdengar percakapan mereka yang mana Holt menahan agar si Nick tidak membocorkan rahasia ini kepada siapa-siapa. Namun Nick tentu saja menolak yang seketika membuat Holt marah. Already. We should just go to the... No, it's not cool. Papa's on the... Untuk menguatkan analisa si Chris ini, dia pun meminta agar Maddox membuka daftar keuangan si Holt dan terlihat semua merah, bahkan banyak utang karena Holt suka berjudi. Namun ada satu nama yang terdaftar, yakni Rob Nelson mengirimkan uang senilai $4.000 kepada si Holt dan itu cukup menguatkan tuduhan si Chris sehingga persentase kejahatannya turun 4%. Financials. Can you give me the last 6 months? Yeah. Robson Balin. Chris menghubungi perusahaan Viking Shipping untuk bertanya kepada Rob. Namun, Holt yang mengangkat panggilan tersebut dan berkata kalau Rob tidak masuk kerja sudah 2 hari. Chris tentu saja tidak percaya dengan perkataan Holt tersebut. Chris juga mengatakan kalau pembunuh istrinya adalah si Holt itu sendiri dengan motif Nick sudah mengetahui kalau Holt mencuri barang dari kilang mereka. Holt yang merasa tidak melakukan hal tersebut pun membantah perkataan si Chris. Tidak hanya itu, Holt juga menambahkan kalau orang yang mencuri atau yang pencuri dimaksud itu adalah Rob Nelson. Alasan si Holt tidak mau memberitahukannya kepada atasan ataupun melaporkannya kepada polisi adalah karena dia punya utang kepada si Rob. Lebih-lebih dari utang, Rob ini juga sangat baik kepada mereka semua. Gitu dia guys. Bahkan si Holt juga menambahkan pada saat pesta BBQ usai, si Rob tidak pulang. Yang membawa mobilnya adalah Holt sembari membawa teman-teman yang lain. Dan ini membantah pernyataan Rob di awal. You stole product and you murdered Nick so she could... Me and Nick found out he was making product. He's been good to me, man. I saw him was at your place on Sunday. He said he wanted to talk to me. He even got me to drive his... Chris pun meminta agar Maddox menganalisa CCTV tetangganya. Terlihat pada pukul 10.08, semak-semak di sekitar bergoyang yang artinya ada manusia di sana. Chris juga meminta agar melacak kendaraan si mobil Peterson ini. Dan saat sudah sampai di tempat tujuan, tepatnya di parkiran, terlihatlah orang yang keluar dari bagasi mobil tersebut. Dan kalian tahu siapa? Ya, dia adalah Rob Nelson. Dan oleh karena itu, persentase kejahatan Chris pun turun ke 93,7% dan masih berarti waste. Wait, what's this one? The timing's right. The camera was motion activated at the internet outage.
Chris menyuruh rekannya si Jack pergi ke rumah Rob. Chris juga memberitahukan kalau Rob punya senjata. Tim SWAT sudah datang dan masuk, namun tidak ada apa-apa di sana kecuali sebuah laboratorium mini yang terlihat. Laboratorium tersebut tempat pembuatan bom yang diketahui dari tutorial di sebuah buku. Chris sempat tak percaya, namun Maddox memperlihatkan ijazah si Rob yang lulusan teknik elektro dan membuat Chris pun terdiam. Looks like he's been planning something for a while. He's burned all the evidence. He's cutting and running with the chemicals. Rob Nelson achieved a master's degree in potentially transferable skills from that. Checking it out. It's made a bomb. Chris juga penasaran dengan sebuah foto anak-anak yang salah satunya sudah terkoyak. Chris meminta agar dianalisa foto siapa itu. Maddox langsung menganalisa dan foto tersebut adalah adik dari si Rob Nelson bernama David Webb. Dan kalian tahu siapa itu David Webb? Ya, dia adalah orang pertama yang ikut dalam persidangan ini yang ditangkap langsung oleh Chris itu sendiri. Motif kejahatan sudah ditemukan, yakni dendam. Chris, I have a match. David Webb was Doing it for revenge. Rob is David Webb's brother. Maddox juga berkata kalau truk yang dikendarai oleh Rob sudah ditemukan. Menurut analisa si Maddox, ada muatan 1.300 kg dalam truk dan mengarah ke pusat kota dalam 3 menit akan sampai. Going after our sub. used to weigh in excess of 3,000 pounds. It's heading south on the 101 down in 3 minutes. Chris sadar dan mulai khawatir dengan Brit putrinya. Chris pun meminta Maddox memeriksa CCTV si mertua. Dan ya, benar saja, si Rob ada dan berhasil menangkap si Brit. Chris langsung menyuruh Jack rekannya merapat ke arah truk sebelumnya. No way. Namun, rumah Rob yang dipenuhi oleh tim SWAT sebelumnya tiba-tiba meledak dan banyak memakan korban jiwa. Jack? Dari ledakan di rumah si Rob yang hanya sebagian kecil dari apa yang dia buat, Maddox pun mengkalkulasi kalau tenaga ledakan dari bom seberat 1.300 akan memakan korban jiwa sebanyak ribuan jiwa. Get that in the bomb. There was only a small volume of explosives. Fatalities could number in the thousands. Dan untungnya dari ledakan tersebut Jack berhasil selamat. Tidak hanya itu, persentase kejahatan si Chris turun sampai ke 0%, yang artinya Chris terbukti tak bersalah dan akan dibebaskan. Namun, karena itu juga Chris akan kehilangan fasilitas teknologi si Maddox, sehingga Chris mencoba ataupun meminta agar persidangan dilanjutkan demi menyelamatkan putrinya dan Chris siap dengan semua konsekuensinya. Maddox pun menerima tawaran si Chris dan itu sangat memanusiakan. I will stop the trial immediately and the Wait, we gotta stop Rob first. I'm staying in the chair. Stay in that chair. You're going to be executed. What if I fail? If you fail. Chris pun fokus ke truk si Rob. Chris juga menyuruh seluruh tim, baik polisi dan tim SWAT, menghentikan laju truk tersebut yang mengarah ke kota. Namun semua tampak sia-sia. Seperti tim SWAT yang sudah mendekat, malah kacau balau semua. Captain Havelock with Now give us some more information and a better. SWAT officers are now on the scene. Boxed in. Area unit is... Fall back! Fall back! Melihat itu semua, Jack langsung mengambil alih perintah dan meminta polisi untuk bermain tegas. Yaitu, saat si Rob lewat dari jembatan, viaduk, Havelock yang sudah menunggu di sana diperintahkan oleh Jack untuk meledakkan truk si Rob dengan sebuah bom. Chris sempat melarang perintah tersebut karena di dalam truk ada putrinya. Namun Jack tak menghiraukannya. Demikian juga si Havelock yang hanya ikut perintah Jack. Don't do it! Ceasefire! No detonation! No detonation! Move! Ya, si bom tidak meledak. Chris sadar itu adalah perbuatan si Maddox, walaupun si Maddox tak mengakuinya. Yang bersamaan dengan itu, dalam waktu 3 menit, truk si Rob akan sampai ke dalam gedung pengadilan. Maddox pun mengumumkan evakuasi darurat terhadap seluruh gedung persidangan. He is 3 minutes away. Please evacuate immediately. Please evacuate immediately. Chris kembali meminta kepada Jack agar dihubungkan kepada si Rob. Chris sempat bernegosiasi, namun si Rob berkata, "Chris,
Kau tak akan bisa meluluhkan hatiku lagi, Chris. Ini semua sudah kusiapkan selama 2 tahun, Chris, katanya. Yang tiba-tiba si Jack menyerang Rob dan itu sangat mengemosikan. Bahkan si Medox sampai-sampai menonaktifkan drone yang ditumpangi oleh si Jack ini. Shut your mouth! Jake, I had a shot and I took it! Britt, be nuts! Dan tiba-tiba truk sudah masuk ke dalam persidangan yang membuat sistem Medox hilang beberapa detik sebelum eksekusi. Dan untungnya jaringan stabil tepat waktu, Chris pun selamat. Maddox! In the trial, I have to get out there! Wait immediately. Please. Sebelum menemui Rob, Chris meminta Medox agar kembali membuka kasus David Webb 2 tahun lalu. Got me, Maddox. Yep, I have. Innocent man to death in that chair. Dan saat Chris Rob bertatap mata, si Robert dengan yakin berkata kalau adiknya tak bersalah. Karena saat kejadian pembunuhan yang dituduhkan pada adiknya, Rob dan David sempat berteleponan selama 1 jam. Namun, kata si Medox, bukti itu tidak ada gitu. Wilson, I'm Judge Maddox. You claim your brother was innocent? Here's the thing. I called him the night of the murder. Yang tiba-tiba, Britt pun menggigit tangan si Rob sehingga dia lepas. Chris langsung menyerang dan melumpuhkan si Rob sehingga Rob tak bisa berbuat apa-apa lagi. Nate! Turn around! He's gonna pay! Namun Rob tetap bersikukuh menjelaskan kalau adiknya tak bersalah. Yang tiba-tiba si Jack muncul langsung menembak si Rob. Namun untungnya hanya mengenai bahunya. I called your precinct! No, let me finish this. No, Jack. Di sini Rob berkata kalau dalam kasus adiknya, Rob sempat menelepon ke kantor polisi, tepatnya kantor si Chris. Dan yang menjawab adalah seorang wanita yang berjanji akan mengabari si Rob. Namun sampai si David Wasted, kabar yang dimaksud tak kunjung datang. I called the station to some lady and she told give me a call back as soon. Chris pun curiga dengan wanita yang dimaksud karena wanita yang menangkap David Webb adalah Jack. Chris pun meminta Medox agar memeriksa aktivitas si Jack 2 tahun lalu terhadap barang bukti terdakwa. Dan di rekaman terlihat si Jack mengambil barang bukti berupa handphone milik si David Webb dan Jack membuangnya ke suatu tempat. Jreng-jreng, semuanya sangat memplot twistkan. At this time, but it wasn't processed. Dan disinilah saya melampiaskan rasa marah saya kepada si Jack yang dasar si gila si bangsat bajingan ini. Saya guys dari awal sangat geram dengan si Jack ini guys. Dan ternyata dia yang keroknya. Yang karena itu Jack pun ditangkap atas penghilangan barang bukti, juga akan disidang seperti Chris sebelumnya dan akan dihancurkan dengan ultrasonic. Gitu guys. Bahkan rohnya itu akan dihancurkan juga guys oleh ultrasonic di alam akhirat. Mamam. Rob juga demikian. Namun dia diampuni walaupun tetap di penjara, tapi diampuni karena ya mungkin penjara 1 minggu, gitulah kira-kira. Tapi ini semua karangan saya guys ya. Siapa sini paling geram melihat si Jack ini dari awal guys, ya kan? Tapi saya juga nggak tahu kenapa si Chris mempercayai dia gitu ya kan. Sudahlah, lanjut. Need these scumbags scared. Look at. We need justice, Jack. Detain Detective Diallo and Robert Nelson. Film diakhiri dengan pertanyaan yang unik dari si Medox yang notabene adalah AI. Kira-kira pertanyaannya begini. Chris, apa yang kita lakukan? Yang mana pertanyaan ini kan hanya dapat dipertanyakan oleh insan gitu kan, oleh seorang manusia. Karena pertanyaan ini butuh kesadaran. Intinya ini pertanyaan manusia lah guys, bukan AI yang bertanya gitu guys. Namun karena itu Chris pun sadar kalau penciptanya punya kekurangan, demikian juga hasil ciptaannya. Manusia ataupun AI akan tetap melakukan kesalahan karena kedua objek ini tak luput dari kesilapan, kelupaan. Yang seperti kita tahu, kedua-duanya berjalan sesuai perintah. Kalau perintah salah, maka hasilnya pun salah. Demikian film kali ini. Terima kasih. What have we done? We just did what we're programmed to do.